aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah upaya nyata dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar slogan atau hafalan. Secara sederhana, aktualisasi Pancasila adalah tindakan nyata untuk, yang pertama, hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai prinsip dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mulai dari interaksi sosial, pekerjaan, hingga dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam membangun karakter bangsa, yaitu dengan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, toleran, gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman, halo. Selamat siang. Siang. Hari ini kita akan mengobrol tentang bagaimana kita menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era modern ini. Nah, sebelumnya, di antara kalian ada nggak nih yang punya pendapat tentang kita menerapkan nilai aktualisasi nilai Pancasila di era modern ini? Menurut saya, di era digital ini, nilai ketuhanan yang Maha Esa bisa kita wujudkan dengan menyebarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antara umat agama di media sosial, dan tentunya kita juga harus bisa melawan ujaran kebencian yang berbasis agama. Saya sih setuju, tapi menurut saya kita sebagai rakyat Indonesia dan juga sebagai mahasiswa itu juga harus berpartisipasi dalam demokrasi, mengawasi pemerintah, dan juga kita harus juga berani menyuarakan pendapat kita secara bijak. Saya peduli dengan lingkungan. Kita dapat menunjukkan sifat keadilan sosial dengan peduli terhadap alam sekitar. Dan mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kiat-kiat hidup berkelanjutan. Saya juga setuju, karena dari sisi teknologi sendiri kita dapat memanfaatkan teknologi informasi yang begitu cepat di teknologi saat ini untuk mempelajari atau mencari tahu apa itu nilai Pancasila, dan kita juga dapat menyebar atau memberi ajaran kepada orang lain melalui platform atau website yang kita buat. Saya juga suka membantu orang lain. Kita bisa menggalang dana atau mencari sukarelawan. Dengan ini kita bisa melakukan juga gotong royong dan lain secara daring. Oh iya, bagus sekali semuanya. Ini semua memang bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk menerapkan nilai Pancasila di setiap harinya. Nah, setelah ini mari kita lihat apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita tentang aktualisasi nilai Pancasila di era modern. Kita bertindak sesuai dengan keyakinan kita yang udah diajarin, dengan keyakinan kita, mengasihi sesama, terus memberikan rasa yang baik lah ke sesama teman kita, mau itu pun dari Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sama aja. Sesama ya Muslim dan non Muslim lah gitu, intinya gitu. Kita nggak ada perbedaan lah gitu di antara syariat, kecuali ya masalah ibadahnya terserah itu kan dia kita lah, Islam Muslim lah, intinya begitu kan. Mencampuri agama orang, kita hargai agama masing-masing. Bicara lah gitu kali,
saling merangkul ya. Ya saling merangkul gitu intinya mah gitu, sesama yang lain lah gitu, jangan ada perbedaan lah, kita tetap sama gitu, kita Pancasila lah gitu, Bhinneka Tunggal Ika lah gitu istilahnya. Jangan ada diskriminasi, mau kulit hitam, kulit putih, mau Ambon, mau Papua, mau orang Sunda, harusnya sama aja, nggak usah ada diskriminasi ya. Misalkan kalau ada bullying atau semacamnya itu mengingatkan saja kepada orang lain. Lebih ke sedih sih sebenarnya ngeliatnya. Cuman karena kita mahasiswa ya, kalau mahasiswa mungkin bisa lebih bersuara sih, lebih bersuara misalkan bisa ke depan, lebih bersuara pokoknya ke kampus lah, ke rektorat. Untuk saya sendiri simpel saja sih, itu menghormati dan saling menghormati privasi atau pribadi orang lain saja. Ya menghargai sesama. Kalau teman sesama teman, kalau tetangga sesama tetangga gitu. Menghargai aja privasi orang. Pokoknya jangan ikut campur lah. Kalau aku menunjukkannya adalah dengan cara ya sikap kita kalau ada, kebetulan kan aku non muslim, ngelihat kayak teman-teman aku juga banyak yang muslim, jadi kayak misalkan sedang lagi ada kegiatan keagamaan kayak azan, mungkin bisa kita ingatkan dengan mereka supaya sholat dong gitu, sholat terus kayak ke kegiatan lagi azan juga kita udah mulai menghargai dengan berhenti berisik lah biar nggak bagus. Saling menghargai lah, sampai intinya begitu, saling menghargai antara non muslim dengan non muslim gitu, udah situ. Untuk saya sendiri yang saya lihat itu sila kedua yang tentang perbedaan kelompok seperti itu, terutama masih ada di lingkungan sekitar sini anti feminis atau seksis. Jadi banyak beberapa juga yang masih misalkan seperti bullying, tapi tidak dengan secara fisik tapi secara lisan kepada kaum wanita, seperti itu sih. Paling ngomongannya suka ngomong pada kasar kayak gitu. Pada kasar-kasar gitu ngomongnya paling. Padahal kayak gitu aja. Kegiatan keagamaan lah, kayak misalkan lagi ada ibadah misalkan ibadah sholat lah misalkan. Aku lihat masih banyak sih yang meskipun itu dari orang muslim sendiri ya, dari muslim sendiri tuh mereka gak sholat. Jadi itu menurut aku udah melanggar sih. Terus juga dari teman-teman yang lain nggak menghargai dengan cara mereka masih kegiatan berisik lah yang menimbulkan suara banyak kayak. Saat mahasiswa jalan ngelonong aja, nggak gimana lah responnya, Pak, nggak misi ya ada gitu ya, ada gitu ya, kurang sopan, nyelonong aja lah gitu intinya lah ya. Kalau gitu kan permisi dulu Pak, lempang lewat lah gitu harusnya. Kadang-kadang ya nyelonong aja lah gitu, nggak gimana. Kadang ada sebagian sih ada yang nyapa lah gitu ada. Kebanyakan sih ya gitulah, cuek ke santai gimana lah. Oke teman-teman, setelah kita lihat hasil observasi video kita tadi, di sini teman-teman ada nggak yang mempunyai pendapat dan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di video tadi? Menurut saya yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu istighfar ya. Jadi kita tuh jangan berburuk sangka dulu kepada orang itu. Dan yang kedua, kita memberikan teguran atau mengingatkan, sekedar mengingatkan, namun jangan di depan umum gitu, secara pribadi aja. Solusi dari saya juga, tentunya kita harus punya kesadaran diri terlebih dahulu, di mana kita memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang menerapkan nilai Pancasila, dan setelah itu baru kita bisa menjadi contoh bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini tambahan solusi dari saya. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita harus mengingatkan pada mereka dan harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.
dan supaya kita menciptakan masyarakat yang damai dan sebuah. Bagus sekali teman pendapat kalian semua. Kita bisa mengamalkan dari pendapat-pendapat mereka tadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kelompok 5 kasal gitu. Kelompok 5. Kelompok sosial sih. Aduh, enggak kan jaga itu. Kelompok apa? Sosial. Jadi kita dapat kecauan. Kelompok sial kacau. Kelompok sial kacau. Ya.